Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Senang bisa menyapa kalian di kesempatan hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran matematika wajib kelas 10 SMA. Kita hari ini akan masuk ke materi fungsi inverse. Ya. Oke, kita langsung ke materinya. Jadi kalau secara definisi, yang kita maksud dengan fungsi inverse itu adalah suatu fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Jadi kalau ada suatu fungsi bijektif f, maka ia akan memiliki suatu fungsi inverse yang disimbolkan dengan f pangkat min 1 ini. Nah, jadi f pangkat min 1 ini adalah fungsi inverse dari fungsi f ya. Kita lihat ke sebelah sini. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau kita punya x yang dipetakan ke fungsi f ini dan dia menghasilkan hasil y atau range-nya y, maka range ini bisa kita masukkan ke fungsi inverse yang dari f ini, yang nantinya dia akan menghasilkan x lagi. Jadi y akan dikembalikan oleh f inverse menjadi x lagi. Atau kita bisa membuat sebuah analogi dengan gambar yang sudah saya tampilkan di sini. Ini ada gambar nasi putih ya, ini ada nasi goreng. Nasi goreng kita misalkan sebagai x di sini, dan nasi putih saya asumsikan sebagai x di sini, dan juga kemudian nasi goreng sebagai z-nya. Nah, jadi ketika nasi putih kita olah menjadi nasi goreng memakai fungsi f, ini dalam pembacaan fungsi inverse ya khususnya ya, maka untuk fungsi inverse ini, maka dia seperti atau ibaratnya adalah kita akan mengubah yang tadinya dia nasi goreng kembali menjadi nasi putih. Nasi goreng kita ubah lagi memakai fungsi inverse f menjadi nasi putih begitu. Ya, itu analoginya ataupun penggambarannya begitu kurang lebih yang akan kita pelajari tentang fungsi inverse itu, mengembalikan dari fungsi asalnya. Nah, nantinya dalam kita menentukan suatu fungsi inverse dari suatu fungsi, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita mengubah bentuk z sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fz. Nanti kita lihat di contohnya. Kemudian, tuliskan x sebagai fungsi inverse y sehingga f inverse y sama dengan fz. Kemudian ubahlah variabel z dengan x sehingga kita peroleh fungsi inverse f-nya. Baik, kita ke contohnya. Soal yang pertama, tipe yang pertama. Kalau kita diberikan fungsi fx, dikasih fungsi gx, ditanyakan apa fungsi inverse f dan fungsi g-nya apa. Pertama yang A. Karena kita diminta untuk menentukan fungsi inverse f, maka yang kita pakai pun juga fx-nya kan begitu ya. Nggak mungkin gx-nya kan. Nah, setelah seperti ini, kita tulis seperti ini, maka fx kita jadikan, langkah pertama ya, kita ubah menjadi z. Nah, seperti ini ya. Setelah jadi seperti ini, kemudian ini kan dalam z sama dengan sesuatu ini ya. Nah, dari yang awalnya z sama dengan ini, kita akan mengubah dia ini, sehingga nantinya dia akan menjadi apa? X sama dengan sesuatu yang di sini gitu. Nah, prosesnya dalam kita mengerjakan soal yang ini, nah ini kita min 6-nya kita pindah ke sebelah kiri. Karena min 6-nya kita pindah sebelah kiri, yang tadinya dia minus akan menjadi apa? Menjadi positif 6. Kemudian yang 2x-nya tetap. Nah, ini 2x-nya biar menjadi x kan dibagi dengan 2 ya. Alias yang ini ya
kita bagi dengan angka 2 di sini, sehingga akan membuat dia menjadi X aja. Setelah dapat seperti ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, posisinya kita tukar. X-nya kita pindah sebelah kiri, dan ini kita taruh sebelah kanan. Tanda sebenarnya mengikuti. Nah, setelah jadi seperti ini, X-nya kita kembalikan menjadi F inverse ya, X. Kemudian yang di sini tulis ke sini. Kemudian Z-nya kita ganti ke X lagi ya. Jadi dikembalikan ke X semuanya begitu. Ini jawaban untuk yang soal A. Kemudian yang soal B untuk G inverse sama, kita pakai GX-nya ke sini. Pertama GX-nya kita tukar menjadi Z. Nah, Z ini nanti kita akan ubah menjadi seperti ini. X sama dengan sesuatu. Nah, karena untuk konteks soal B ini, maka plus 3 kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi minus 3 di sini nanti. X-nya tetap ya. Nah, setelah dia seperti ini, X-nya tinggal X saja, nggak ada angka apapun yang melekat ke X-nya ini. Kita posisinya kita tukar. X-nya kita pindah ke sebelah kiri, dan ini pindah ke sebelah kanan. Setelah menjadi seperti ini, X-nya kita kembalikan menjadi G, tapi ada inverse-nya, G inverse. Dan yang ini, Z-nya kita jadikan X. Jadinya terakhir dalam G inverse sama dengan X min 3. Nah, inilah jawaban dari fungsi inverse G-nya. Begitu ya. Nah, dalam tipe soal yang semacam ini, atau dalam format fungsi seperti ini, dimana kalau kita diberikan suatu fungsi linier itu ciri-cirinya yang enggak ada kuadrat-kuadratnya ya, seperti ini. Maka yang seperti ini kita bisa menentukan fungsi inverse-nya memakai rumus ini, dimana kalau ada AX plus B, maka fungsi inverse dari F itu apa? X dikurangi B per A. A itu adalah angka yang nempel ke X. Kalau kita lihat di soal yang F ini, maka A-nya itu 2 dan B-nya itu minus 6. Nah, tanda minusnya harus ikut. Kalau yang G ini, A-nya itu 1, meskipun ini nggak ditulis ya, aslinya di 1, dan B-nya dia plus 3. Nanti kalau anak-anak coba terapkan memakai rumus ini, akan ketemu juga seperti ini, hasil dari fungsi inverse-nya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Kalau kita diberikan suatu fungsi f(x) sama dengan 2x min 2 per x plus 4, apa fungsi inverse-nya? Nah, untuk yang seperti ini, langkah pertama sama, f(x) kita ganti dengan z. Kemudian setelah seperti ini, z-nya kita buat menjadi z per 1. Nah, kita nggak perlu bingung karena ini sebetulnya nggak mengubah nilai z-nya, cuma kita munculkan per 1 ini supaya nanti kita mudah untuk memahami perkalian silangnya. Berikutnya kita akan kalikan silang, z kita kalikan dengan x plus 4, taruh ke sini. Jangan lupa ini dikasih kurung dulu. Sama dengannya turun, kemudian 1 kalikan 2x min 2 taruh di sebelah sini. Dan ini juga dikasih kurung dulu ya, jangan sampai lupa. Berikutnya, z kita kalikan x jadinya xj, z kali 4 jadinya plus 4z. Sama dengannya turun, kemudian 1 kali 2x jadinya 2x, dan 1 kali min 2 jadinya minus 2. Kemudian setelah dapat seperti ini, setiap suku yang dia memiliki x, kita akan satukan ke sisi yang sama. Ini ada x-nya, ini ada x-nya. Nah, saya pengennya memposisikan suku yang ada x itu di sebelah kiri. Ini di sebelah kiri. Nah, 2x supaya jadi kiri, kita pindah ruasnya ke sebelah kiri. Maka dia menjadi minus 2x. Nah, yang enggak ada x-nya, kayak ini sama yang min 2 ini, kita taruh ke sisi yang lainnya, ke sebelah kanan. Maka plus y, kita pindah ke sebelah kanan, jadi dia min 4z. Nah, seperti ini ya. Kemudian, untuk yang ini, setiap
X ini kita faktorkan keluar, kita tarik keluar, kita pisahkan dari yang di sini sehingga menjadi seperti ini. Ya. X-nya kita tarik keluar, kemudian kasih kurung di sini. Yang sebelah kanan tetap. Nah, lalu supaya ini bisa menjadi X aja, maka tinggal yang ini min 4Z min 2 kita bagi dengan Z min 2-nya, gitu ya. Maka jadilah X sama dengan min 4Z min 2 per Z min 2. Berikutnya, X kita jadikan F inverse seperti ini. Dan yang sebelah kanan, Z-nya kita ganti dengan X lagi. Ini kita ganti dengan X, ini pun juga kita ganti dengan X juga. Nah, inilah anak-anak hasil dari fungsi inverse F ini. Nah, dalam fungsi ini nanti kita juga bisa menggunakan rumus cepatnya, bahwa kalau kita diberikan fungsi fx berupa seperti ini, ax plus b per cx plus d, maka kita bisa menentukan inverse-nya memakai rumus ini, bahwa inverse f adalah min dx tambah b per cx min a. Nah, kalau kita lihat dalam soal ini, a-nya itu 2, b-nya itu min 2, c-nya itu 1, dan d-nya itu 4. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri ya bagaimana menyelesaikan ini dengan rumus cepat. Saya kira kalau memakai rumus cepat bisa selesai 10 detik bisa ya. Tinggal kita tukar aja posisinya. Yang tadinya di sini A, kita lempar ke sebelah sini, dikalikan dengan minus. Yang D-nya kita tukar ke sini ya. Seperti itu. Berikutnya, kalau ada soal pengembangan begini, yang B ya. Berapa kalau f inverse x-nya sama dengan 2, berapa nilai x-nya begitu ya. Untuk soal ini sebetulnya bisa ada dua cara yang dipakai begitu. Nah, dalam materi ini saya coba ajarkan satu dulu aja. Caranya nanti yang pasti kita akan mencari apa nilai f inverse dulu, karena tadi di soal A kita udah menemukan f inverse-nya ini. Kita langsung pakai aja ya. Nah, karena kita diminta mencari berapa x-nya, maka yang udah diketahui ini kita taruh ke sini. Ini tadi f inverse-nya sama dengan 2, maka yang tadinya f inverse ini kita ganti dengan 2. Berikutnya 2 kita jadikan 2 per 1 ya. Nah, harus per 1 ini. Lalu 2 kita kalikan x min 2, taruh di sebelah sini. 1 kita kalikan yang ini, taruh di sebelah sini. Sama dengan jangan lupa. Lalu 2 kali x-nya 2x, 2 kali min 2 itu min 4. 1 kali min 4x itu min 4x, 1 kali min 2 itu min 2. Nah, setelah seperti ini, yang sama-sama punya x kita taruh ke sisi yang sama. Saya taruh ke sebelah kiri aja di sini. Min 4x saya pindah ke sebelah kiri jadinya plus x, kita ganti tandanya. Min 4 kita taruh ke sebelah kanan jadinya plus 4. 2x tambah 4x itu 6x, min 2 tambah 4 itu 2. Maka x-nya berapa? 2 per 6. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, ada juga pengembangan soal yang seperti ini yang saya ditanyakan. Apa nilai dari f inverse x min 2? Nah, kalau kita ditanya seperti ini, maka sekali lagi kita harus mencari dulu nilai f inverse x-nya. Nah, di sini saya sudah dapat f inverse-nya ya, memakai soal yang pertama tadi yang seperti ini. Maka kalau udah seperti ini, kita tinggal menukar nilai x-nya menjadi sesuai yang ditanya di soal. Berarti kan di x min 2 ya. Nah, seperti ini, maka x-nya saya ubah jadi x min 2, dan setiap x yang di sini saya juga tukar menjadi x min 2. Ini juga saya tukar jadi x min 2 sesuai yang di soal tadi. Nah, terus min 4 kali dengan x jadi ini, min 4 kali min 2 jadinya plus 8. Min 2 nya tetap. Ini juga sama. Ini kita lepas kurungnya, nggak akan mengubah esensi nilainya ya, tetap sama seperti ini. Kemudian
Kita coba sederhanakan, min 4x tetap jadi seperti ini. 8 min 2 itu jadinya 6. X turun, min 2 kurangi 2, min 4. Nah, inilah hasil dari f inverse x min 2 nya. Ya, saya kira ini dulu untuk hari ini pembelajarannya. Nanti bisa kita sambung di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.